tentu tantangan ke depan tidak semakin mudah. Ya. Hari demi hari tentu banyak dinamikanya. Ekspektasi masyarakat semakin hari semakin meningkat. Seiring dengan semakin meleknya hukum masyarakat itu sendiri. Semakin sadar masyarakat sendiri. Yang harus dijawab oleh kita semua. Apa itu? Kemauan dan kemudian juga keinginan kita bersama untuk mewujudkan ya, bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan profesionalitas kita, dan integritas kita. Itu yang penting. Ya. Halo sobat biasa dimanapun Anda berada. Ini udah sore tapi nggak boleh lemes ya kan. Kamera kasih dulu senyumnya yang paling manis Pak Ketua Umum. Asik. Iya, tentunya masih di Hotel Sultan Residen Jakarta. Kita masih berada dalam acara Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI di tahun 2025. Masih menarik dari program Presiden dan Wakil Presiden kita terpilih Bapak Prabowo Subianto, di mana mereka mengangkat visi misi Astacita dan dirangkum langsung oleh Kejaksaan dengan mengangkat tema penguatan transformasi kejaksaan yang berkeadilan, humanis, akuntabel dan juga modern. Luar biasa banget. Dengan tema yang dibungkus kali ini, saya Angelica Ansanai bersama rekan saya Valerie Budianto, kita akan langsung hadirkan ya Ketua Rakernas kali ini, yaitu Jampidum Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Dr. Asep Nana Mulyana SHM HUM. Selamat sore Bapak. Sore Mbak Paredina, Mbak Anjali. Masih semangat Pak, ini udah Rakernas hari kedua ya berarti ya. Luar biasa, tadi Pak Jampidum juga sudah memberikan pemaparan ya Pak, sudah begitu banyak. Nah kita langsung mulai aja Sobat Adiaksa. Untuk pertanyaan pertama, Bapak apa sih alasan pemilihan tema Rakernas tahun ini yaitu Astacita untuk penguatan transformasi kejaksaan ke depannya? Ya. Jadi ringkasnya begini. Kita sekarang punya Undang-Undang 59 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Ini bukan undang-undang sembarangan loh ini. Undang-undang tentang mimpi Indonesia ke depan. Mimpi Indonesia emas. Dan alhamdulillah Mbak Valerian ya, di dalam undang-undang ini sudah mengamanatkan memberi penguatan pada kejaksaan. Ya. Apa itu? Di dalam RPJPN itu bahwa akan dibangun, akan dikembangkan, diperkuat yang disebut dengan transformasi kejaksaan menuju sistem prosecution system dan kemudian penguatan kejaksaan sebagai advokat jenderal. Ini nggak main-main loh itu. Indonesia emas tuh memimpikan kejaksaan yang kuat, kejaksaan hebat, kejaksaan yang kemudian akuntabel, dan kejaksaan kemudian yang humanis juga. Tapi maka kami kemudian menjadikan salah satu itu sebagai tolok ukur ataupun kemudian landas pijak dari Rakernas itu. Yang kedua, kita punya juga Astacita dari Presiden Pak Prabowo ini yang punya 8 cita-cita, salah satu tentang reformasi birokrasi dan hukum. Itu kita tangkap sebagai salah satu tema ini. Dan kami pun juga sudah menyusun yang disebut dengan grand strategi kejaksaan ya. Karena kita harus dipilah-pilah nih. Kan itu 2025-45 ke depan. Kita tentu harus bertahap di fase pertama RPJPN ini adalah 2025-2029 dulu. Inilah yang kita kemudian bangun dengan ini. Dalam artian bagaimana menyiapkan kejaksaan yang tadi transformatif ya, yang kemudian berkeadilan, humanis, kemudian akuntabel dan modern itu. Itu sih sederhana sebenarnya. Luar biasa ya. Maknanya mendalam. Karena sampai 2045. 2045. Nah Pak, apa rasanya menjadi Ketua Umum yang merangkai seluruh rangkaian acara nih Pak? Seperti yang kita ketahui bahwa narasumbernya kan langsung dari kementerian-kementerian terkait ya Pak. Nah, kira-kira yang diharapkan kan outputnya adalah adanya sinergitas dari masing-masing instansi itu sendiri Pak untuk pencapaian pembangunan nasional visinya Pak Presiden ini sendiri kan Pak. Nah, yang saya mau tanyain, kira-kira setelah Bapak menyusun merangkai sedemikian rupa, kira-kira strategi khusus apa yang dimiliki kejaksaan untuk pencapaian Indonesia Maju, Indonesia Emas ini di 2045 dalam Rakernas kali ini Pak? Ya. Tadi saya katakan ya, jadi Rakernas ini kita mulai memadu. Jadi ada landas yuridis yang kuat di Undang-Undang 59 tadi, ada Astacita juga tentang itu. Kemudian kita rumuskan dalam bentuk tadi Keputusan Jaksa Agung nomor 74 2024 tentang rencana strategis kejaksaan, teknologi kejaksaan
2025-2029. Ini strategi kita. Apa itu? Kalau kami di PIDUM, kami sudah buat namanya blueprint penuntutan. Jadi blueprint transformasi penuntutan menuju emas. Nah, dari situ ada 3 pilar sebenarnya kita bangun. Satu adalah transformasi personal, yang di dalamnya adalah tentang integritas personal dan juga profesional personal. Yang kedua, pilar kedua dan yang tidak kalah pentingnya adalah transformasi organisasi. Mengapa ini kita perlukan dalam organisasi? Kita punya undang-undang baru, Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP. Yang tentu kita harus mereformasi nanti organisasi ini ke depan seperti apa. Karena kayaknya nggak pas lagi nih kalau direktoratnya direktur Oharda, direktur kemudian juga Kamnektibum. Sementara sistematika KUHP baru itu sudah berubah dengan WFS dulu. Maka kita rubah. Kita menggunakan direktorat A, B, C, D, salah satu reformasi. Kemudian standarisasi pelayanan. Kita menginginkan tentu bahwa antara satu kejaksaan negeri dengan kejaksaan negeri lain itu nggak beda-beda gitu. Waktu penyelesaian harus sama, tata cara kemudian bagaimana menghandle kasusnya juga harus sama. Ada keseragaman. Keseragaman, sehingga masyarakat tahu nih, oh kalau kejaksaan mengurus perkara seperti ini atau kemudian menangani perkara seperti ini dengan prosedur yang sama. Ini apa? Di samping memuaskan masyarakat, tentu juga untuk memitigasi penyimpangan. Karena semakin jelas, semakin tegas ya, semakin terukur tahapan-tahapan, orang akan semakin menyulitkan untuk bermain-main dengan peran perkara itu. Dan yang ketiga adalah yang saya sebut dengan transformasi tata kelola dan bisnis proses. Kita tentu harus melihat, mereview kembali nih juklak-juklak kami, pedoman kami sebelumnya, tentang bagaimana misalnya tata cara pemeriksaan berkas perkara, yang tentu harus kita akomodasikan dengan teknologi, artificial intelligence misalnya, kecerdasan buatan. Bukan suatu yang naik bagi kami, sepanjang itu bisa membantu kami mengefisiensikan waktu, kemudian juga lebih mengakuratkan penanganan perkara, penerapan pasal. Kenapa tidak? Ya. Itulah yang kami tadi sebut bagaimana kita membangun dengan kebersamaan, strategi yang bersama. Strategi kolaboratif kami sebut. Sehingga dari tema tersebut, kejaksaan yang humanis, akuntabel, modern itu langsung penerapan terwujud di 2025. Keren banget emang. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Ketua Umum kita. Semuanya dipikirkan. Baru kali ini tepuk tangannya Pak, yang dari tadi diam sepi. Silakan Pak Eri, ada lagi? Iya, Pak Jampidum, saya penasaran nih, tadi kan semua transformasi, semua strategi sudah disusun sedemikian rupa, tapi tentu tidak menjadi maksimal kalau tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dari insan adiaksa. Nah, gimana harapan dari Pak Jampidum supaya memang seluruh insan adiaksa ini akan menjadi role model ke depannya? Jadi kan tadi saya katakan ya, ini bukan kerjaan PIDUM semata, bukan kerjaan satu bidang semata, tapi kerja kolaboratif. Kerja kolaboratif tentu bagaimana menumbuhkan keinsafan bersama ya, kesadaran bersama untuk membangun ini. Ini saya bilang, ini membangun kita kejaksaan ke depan loh. Untuk siapa? Untuk masyarakat, bangsa dan negara kan tentu. Maka tentu kami juga mengajak semua insan adiaksa untuk sama-sama mendukung ini. Kalau kita kemudian menyiapkan, misalnya katakan tadi, Pak Kabandiklat sudah menyiapkan pendidikan podcast yang tematik, tapi sementara teman-teman kita nggak mau, gimana sudah? Nah ini kan butuh kesadaran juga tentang itu. Pak Jamwas sudah menyiapkan bagaimana model pengawasan yang misalnya mendukung, tidak hanya menindak saja, tapi juga membangun tata kelola yang baik. Kalau teman-teman juga nggak mau, ya susah juga itu. Nah ini tentu kesadaran bersama. Maka dalam forum yang baik ini, saya mengharapkan bahwa ini menjadi titik kulminasi kita ya. Untuk menuju Indonesia emas itu bukan hanya sekedar impian atau cita-cita, tapi memang satu kenyataan yang harus kita raih bersama nih. Untuk 100 tahun Indonesia merdeka ini. Ya, itu. Iya, luar biasa. Luar biasa ya. Tadi udah harapan, berarti satu lagi boleh ya Pak ya? Boleh. Penutup. 5 kali juga boleh. Saya takut, soalnya ini langsung mau wawancara ketua umum, jadi salah sedikit, udah nggak usah tayang aja. Nah Pak, ini kalau misalnya nanti video ini terposting, nanti kan akan ada di postingan di Instagram Kejaksaan RI Pak. Okay. Mungkin boleh sedikit Bapak kasih untuk kesanan pesan kepada Sobat Adiaksa yang baru bergabung Pak. Kita seperti yang kita ketahui kan CPNS baru nih, baru bermasukkan ada 8.000 pegawai di Pak ya yang baru. Boleh Pak dikasih pesanan-pesan khususnya mereka yang nantinya akan menggapai Indonesia Emas itu sendiri di 2045 Pak, silahkan. Jadi Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada, tentu tantangan ke depan tidak semakin mudah. Ya.
hari demi hari tentu banyak dinamikanya. Ekspektasi masyarakat semakin hari semakin meningkat. Seiring dengan semakin meleknya hukum masyarakat itu sendiri. Semakin sadar masyarakat sendiri. Yang harus dijawab oleh kita semua. Apa itu? Kemauan dan kemudian juga keinginan kita bersama untuk mewujudkan ya, bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan profesionalitas kita, dan integritas kita. Itu yang penting. Ya. Karena sehebat apapun, sepintar apapun, tanpa integritas, omong kosong. Semuanya percuma ya Pak? Percuma. Ya. Jangan takut buat daftar masuk kejaksaan juga berarti ya Pak? Jangan takut masuk kejaksaan. Termasuk Valeri Pak. Oh iya. Kalau dia mau, maksudnya. Iya, Ya. Meninggalkan posisi lamanya. Maksudnya. Luar biasa loh ya. Ya. Memberikan wejangan-wejangan Wejangan. supaya seluruhnya semangat. Ya. Yes, benar banget. Ya Bapak, mungkin dari kami itu dulu Pak. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanyain tapi Ya. terbatasnya waktu. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Sama-sama. untuk kesediaannya. Oke, makasih. Iya. Ya. Jangan lupa nonton podcast Kejaksaan RI, masih banyak lagi narasumber yang nantinya akan bersama-sama dengan kita sharing terkait dengan Rakernas pada Rakernas Kejaksaan RI tahun 2025. Untuk itu saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Angelika Ansanai dan rekan saya Valeri Budianto, terima kasih ya semuanya sudah mampir, sudah nonton. Jangan kapok-kapok, terus saksikan podcast Kejaksaan RI yang tayang setiap kapan Kak? setiap kapan tuh? Setiap Puspenkum mau posting kan gitu ya. Ini Harus biasanya makin Pak rutin kalau berarti ya. nge-tag video langsung sorenya udah posting gitu Pak. Jadi nggak Kalau pakai nanti jadwal, kita cepet. buat event tiap hari biar podcast tiap hari ada gitu. Nah, tepuk tangan dulu untuk teman-teman Sudah ada wejangan langsung ya, setiap hari ya harus Oke, tapping. baik. Iya. Iya. Satu lagi Pak, boleh dong kita mau ajak Pak Jampido, mau ajak seluruh Sobat Adiaksa Oke. untuk download Sound of Justice Radio Pak. Oke. Yes. Ya. Teman-teman semua, Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada, ya. Ini media kita, milik kita semua, ya. Untuk kita semua, dan tentu saya ajak teman-teman untuk mendownload Sound of Justice. Media kita, untuk masyarakat yang lebih baik, untuk bangsa lebih baik, untuk negara yang kita cintai bersama. Oke? Sampai ketemu, bye. Assalamualaikum. Sampai bertemu lagi. Sampai berjumpa semuanya. Thank you Bapak. Terima kasih ya, Bapak.